Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para guru-guru kita, para dewan, para asatid kita, Allah panjangkan umur mereka semua. Allah kabulkan hajat-hajat mereka. Allah berikan keistiqamahan di jalan Allah. Dan kita semuanya yang hadir di sini, kita keluar dari tempat ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Keluar dari tempat ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di dalam naungannya, di dalam rahmatnya, di dalam taufik dan hidayahnya, sehingga Allah ringankan langkah kaki kita dari rumah menuju musalla An-Nabawi untuk melakukan salat subuh berjamaah dan melakukan kegiatan-kegiatan zikir, pembacaan maulid. Ini semua adalah rahmat dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala ingin mencetak kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan semacam ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa, yang sangat menjadikan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah sosok figur manusia yang sempurna. Sosok figur manusia yang sempurna di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu menekankan untuk salat berjamaah. Bahkan beliau sendiri pun hampir-hampir tidak pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali dalam keadaan yang beliau sangat sakit ketika sebelum beliau wafat. Kenapa? Karena fadilah daripada salat berjamaah sangat besar. Pahala daripada salat berjamaah 27 kali dibanding salat kita sendiri. Bahkan dikatakan bahwa ketika seseorang itu salat berjamaah dengan salat sendiri, ketika salat sendiri, maka Allah menerima salat tersebut dengan syarat tertentu yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya rukun dan syarat sahnya kita kerjakan. Yang kedua, selain daripada itu, maka Allah lihat hati kita, pikiran kita, kekhusyuan kita. Ketika kita tidak khusyuk, maka salat kita bisa diterima, bisa tidak. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ketika kita melakukan salat subuh berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, di dalam riwayat dijelaskan bahwa Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, lihat orang-orang yang salat berjamaah, terlebih di dalam salat subuh. Ketika mereka salat subuh atau salat berjamaah, maka Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, lihat, adakah di antara mereka imamnya khusyuk
Kalau seandainya imamnya khusyuk, saya akan terima sholatnya mereka. Maka malaikat melihat, melaporkan, ya Allah, imamnya ini nggak khusyuk ya Allah. Masih ada bayangan nasi uduk dan lain sebagainya. Ya. Kan itu ada nasi uduk. Tanda-tanda. Ya. Maka Allah merintahkan lagi, coba di antara makmum saf pertama lihat mana yang khusyuk. Kalau seandainya di antara saf pertama ada yang khusyuk, maka saya terima sholat. Dilihat sama malaikat, nggak ada semuanya. Ada yang mikir ketupat sayur, ada mikir utang segala macam. Dilihat saf kedua, kata Allah perintahkan saf kedua. Nggak ada, saf ketiga sampai terakhir nggak ada, ya Allah, kata malaikat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena sebab berjamaah bersatu, maka aku terima sholat mereka semua. Ini karena apa? Kebersatuan, kesatuan. Makanya kita jangan sampai terpecah belah. Ya, apalagi terlebih masalah hal duniawi, masalah hal tahta jabatan, jangan. Ya. Jangan sampai kita terpecah belah. Beda pilihan silakan, betul. Namanya juga demokrasi. Dan tidak mungkin sampai kiamat, tidak mungkin kita satu pandangan sampai kapanpun. Betul? Mungkin, nggak akan terjadi. Kita sama saudara kita aja kadang beda sifat, betul? Yang kembar aja kadang beda sifat juga. Nggak akan terjadi. Jadi ngapain maksain pilihan orang gitu, betul? Maka kita, ikhwan, saudara, kita kuatkan kokoh kita, keimanan kita, persatuan kita, insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini daripada fadilah daripada berjamaah. Ada satu cerita tentang sholat berjamaah, ini kelasan kita ini. Jadi ada satu musola, ini orang sholat subuh berjamaah atau sholat maghrib berjamaah. Sholat 4 rakaat isya, sholat isya berjamaah. Nah, begitu selesai, ini imam salam, begitu salam, imam ini nanya, tadi kita sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? Imamnya nggak khusyuk. Imamnya nggak khusyuk. Nggak tahu kata makmumnya. Semuanya makmum ditanya satu persatu, tadi 3 rakaat atau 4 rakaat? Nggak tahu semua. Artinya apa? Imam sama makmumnya nggak ada yang khusyuk. Bingung nih, imam nih ragu. Imam ada keraguan 3 atau 4 rakaat tadi ya sholat isya tadi. Terakhir ada satu orang yang di pojok belakang. Orang yang di pojok bilang, tadi masih 3 rakaat. Wah, Masya Allah ini. Sang imam muji, Masya Allah, yang khusyuk cuma dia doang nih. Yang lainnya nggak ada yang khusyuk. Senang nih imam, alhamdulillah, berarti kita ulangin. Sebelum diulangin, maka sang imam nanya, ente khusyuk sholat? Enggak. Lah kok bisa tahu 3 rakaat? Iya, saya biasanya khayal. Ya, ketika saya khayal, kalau khayalan saya sudah selesai, biasanya salam. Ini khayalan saya belum selesai tapi udah salam. Jadi sama aja. Satu musola nggak ada yang khusyuk. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menerima akibat apa? Kita berjamaah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita juga berada di bulan yang mulia. Bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di Sa'ban, di awal bulan Sa'ban. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'ban syahri. Bulan ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan ini bulannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan ini bulan? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sering kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat pengagungan, penghormatan kepada Nabi Muhammad, yang dimana ini dilakukan oleh Sang Khalik, bukan makhluk.
Allah Tuhan kita memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang indah. Dan Allah sebelum memerintahkan kita, Allah memulai dengan zatnya tersebut untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena sebab daripada ayat tersebut, Nabi Muhammad menjadikan bulan ini bulan daripada bulannya Nabi Muhammad SAW karena mendapat penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji. Tapi satu perintah, salawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya, Allah memulai zatnya tersebut dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang artinya apa? Salawat Allah adalah rahmat, kasih sayang. Yang dimana kasih sayang tersebut terus menerus, tidak terputus oleh waktu dan zaman, tidak terputus oleh keadaan apapun sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti di surga tetap terus Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah keagungan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah Allah memulai dengan salawat, maka Allah perintahkan para malaikatnya, yang dimana malaikat tersebut adalah satu-satunya makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dari mulai awal diciptakan sampai nanti tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan para malaikat diperintahkan, wahai malaikatku, salawatlah kalian kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Setelah para malaikat, siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk salawat kepada Nabi Muhammad? Orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lihat perintahnya Allah. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman. Untuk apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat diri kita. Kalau kita berat di dalam solawat, maka artinya kadar keimanan kita sudah sedikit. Karena tidak terpanggil perintah Allah. Yang dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Maka kalau kita berat di dalam sholawat, hati-hati. Barangkali mungkin ada dosa lisan kita yang belum diampuni oleh Allah. Karena kita sering nyaci maki orang, sering fitnah orang, sering ghibahin orang, sering mengganggu lisan kita, mengucapkan kalimat yang menyakiti. Sehingga lisan yang kotor Allah beratkan untuk memuji manusia yang suci. Makanya kita perhatikan diri kita. Kalau kita berat di dalam sholawat, maka ada sesuatu pasti di dalam lisan kita. Kenapa? Karena Allah nggak mau kekasihnya dipuji sama lisan yang kotor. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholawat adalah amaliyah yang pasti diterima oleh Allah. Salawat adalah amaliyah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, man shalla alayya marratan sallallahu biha asrah. Barang siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, sekali aja Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Ulama menafsirkan di dalam hadis tersebut, satu salawat kita kepada Allah, salawat Allah kepada kita, maka hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Maka ayo, ini bulannya Nabi Muhammad, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Persembahkan bulannya Nabi dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan ada salah satu ulama datang. Ada salah satu orang murid daripada seorang ulama datang kepada ulama tersebut. Wahai syekh, wahai guruku, saya ini orang yang penuh dengan dosa. Saya datang dengan dosa yang besar. Banyak dosa saya. Maka langkah apa yang saya harus lakukan untuk agar Allah mengampuni dosa-dosa saya? Apakah saya perbanyak istighfar atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW?
Maka ulama tersebut mengatakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti tidak istighfar. Istighfar tetap, tapi perbanyak salawat. Kenapa? Karena syarat daripada istighfar diampuni dosa kita kepada Allah, syaratnya adalah kita taubatan nasuha. Benar-benar kita taubat, kita menyesal, menangis, berjanji tidak mengulangi dosa kita, maka Allah ampuni dosa kita. Ada syaratnya juga istighfar. Tapi kalau sholawat tidak pakai syarat. Allah berikan rahmat. Ulama menafsirkan bahwa rahmatnya Allah itu adalah semua kebaikan. Ampunan adalah bagian dari rahmatnya Allah. Rezeki adalah bagian dari rahmatnya Allah. Jodoh bagian daripada rahmatnya Allah. Semua kebaikan yang ada di muka bumi dan nanti di surga itu adalah bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diperintahkan memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena agar menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu agungnya sholawat. Makanya kalau kita lagi susah, rezeki seret, banyakin sholawat. Kita yang belum dapat jodoh, perbanyak sholawat. Karena ini bagian daripada semua rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau nambah lagi juga boleh. Nambah lagi bini, perbanyak sholawat. Tapi jangan ketahuan bini kita banyak sholawatnya, niatnya buat nambah. Buat yang jomblo. Masya Allah. Ini daripada manfaat sholawat. Ada salah satu cerita di negeri Mesir, belum lama. Ini ada salah satu perempuan. Ini perempuan ini bahasa bintang panas, film panas. Sudah ini tukang maksiat ini perempuan. Sudah tukang maksiat. Maksiatnya banyak. Maka suatu ketika dia dapat peran ini bukan bintang panas lagi. Dia dapat peran perempuan yang solehah. Karena dia yang penting dapat duit, yang penting dia bisa nyukupin kebutuhannya, apapun perannya diterima. Dia menjabatkan peran apa? Sebagai perempuan solehah Rabi'atul Adawiyah. Dibikin film, cerita tentang Rabi'atul Adawiyah. Siapa itu Rabi'atul Adawiyah? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Rabi'atul Adawiyah adalah seorang waliyah, seorang yang soleh dari kaum perempuan. Tahu nggak Rabi'atul Adawiyah itu telah menghatamkan 7.000 kali di kuburannya. Quran 7.000 kali. Di dalam kuburannya dia siapin kuburan, dia baca Quran sampai 7.000 kali, baru dia meninggal dan dikubur di situ. Perempuan ada masa haidnya, ada masa liburnya, tapi berhasil 7.000 kali. Ini baru hataman Quran di kuburannya. Belum sholat-sholatnya. Rabi'atul Adawiyah itu sholatnya nggak banyak, sholat malamnya. Ya beliau bangun, tidur sebentar. Kalau kita banyak tidurnya. Kalau beliau tidur sebentar 2 rakaat sholatnya. Tiap malam 2 rakaat. Tapi 2 rakaatnya itu panjang. Beliau selalu bilang, oh ini malam apa? Ini misal contoh malam Sabtu, malam Minggu. Oh ini malam ruku saya kepada Allah. Maka beliau perbanyak rukunya, ya, dilamain rukunya sampai dekat waktu subuh. Baru beliau bangun dan beliau lanjutkan sholatnya dengan ditutup witir, baru sholat subuh. Itu ibadahnya begitu. Kalau gitu enggak, ya, banyakin tidur, kesemutan kalau gitu. Ya, itu perempuan tuh, Masya Allah. Walhasil ini Rabi'atul Adawiyah adalah seorang yang soleh, banyak amaliyahnya, terkenal. Maka ini perempuan, kalau namanya mau berperan, mau melakukan peran, maka dia harus mempelajari. Betul. Mempelajari kehidupannya, dibaca kehidupannya, diikutin, dilihat, berat semua ini ibadahnya. Saya orang maksiat, sholat aja jarang. Suruh sholat ruku lama, nggak mungkin saya. Maka diambil ada satu amaliyah Rabi'atul Adawiyah, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia solawatnya ribuan kali. Maka ini perempuan, oh iya kalau begitu saya ini aja deh, ngambil ininya aja, solawatnya gampang deh. Jadi dia diambil ibadah yang ringan menurut dia untuk menjadikan sebuah peran, penghayatan sebuah peran.
Maka dia bersolawat. Solawatnya karena peran. Karena seakan-akan dia menjadi Robiatul Adawiyah. Bukan karena kehadiran hati. Kerinduan kepada Nabi Muhammad, bukan. Maka selesai dia bikin sinetron sudah jadi. Maka ketika malam hari dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia dimimpiin Nabi Muhammad. Dimimpiin. Maka saat itu pagi hari dia menangis dan dia bertobat dengan taubatan nasuha. Tobat, benar-benar tobat. Yang dia menyesal semua perbuatannya selama ini. Maka dia datang kepada seorang ulama. Ditanya, datang kepada ulama, wahai syekh, wahai guru, wahai orang soleh, saya ini perempuan yang terkenal dengan bintang film panas. Saya ingin bertobat. Saya ingin ajari saya untuk bertobat. Tuntun saya untuk bertobat, kata ini perempuan. Maka biasanya orang, ya, ketika ada orang yang berubah secara cepat, itu pasti penasaran apa sebabnya, betul? Ditanyain. Kenapa? Sebagai ibrah contoh juga bisa nanti disampaikan kepada orang lain. Ini salah satu penyebab daripada hidayah Allah. Maka dikatakan saya berperan sebagai wanita solehah Robiatul Adawiyah. Saya hanya pura-pura salawat kepada Nabi Muhammad. Bukan tulus. Tapi ketika saya selesai menjalankan peran tersebut, maka Nabi Muhammad hadir di dalam mimpi saya. Sehingga saya ingin bertobat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perempuan tersebut meninggal dalam keadaan solehah. Karena apa? Pura-pura salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pura-pura salawat dapat berkah dari Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad secara khusyuk hadir hati kita. Dalam hati kita ada kerinduan kepada Nabi Muhammad. Maka insya Allah kita keluar daripada bulan Sa'ban ini, kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Asyarul muslimin rahimakumullah. Pingin gak kita sih mata kita memandang Nabi Muhammad SAW? Kita bayangkan nih, kita mandang orang soleh, mau dari habaib, mau dari kiai, mau dari siapapun itu. Kalau berlabel orang soleh, kita mandang wajahnya saja nikmat. Betul gak? Lupa waktu. Menangis kita, kadang-kadang kita bisa ingat dosa, kita khusyuk, kita nikmat, begitu nikmat deh memandang orang soleh itu. Bagaimana yang kita pandang sumbernya orang soleh yaitu Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin, sungguh nikmat yang tidak mungkin bisa disetarakan dengan nikmat yang lain. Memandang wajah Nabi Muhammad SAW. So, kita tidak ingin, ayo kita, target kita. Ya, kita 30 tahun jadi umatnya Nabi Muhammad. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Masa sih di usia 40 tahun kita nggak pernah memandang Nabi kita Muhammad SAW? Masa nggak ada pikiran, ya Allah saya sudah 40 tahun jadi umatnya Nabi Muhammad tapi nggak pernah mandang Nabi Muhammad. Allah, ada apa dengan diri saya? Masa kita nggak pernah merenung itu? Ya Allah saya sudah 35 tahun saya nggak pernah berjumpa Nabi Muhammad. Ada apa dengan diri saya? Kita 2 tahun nggak mandang anak kita aja sedih kita. Betul nggak? 2 tahun, 5 tahun deh anak kita merantau misalnya contoh. Atau anak kita belajar ke Tarim, kemana, ke Mekah. 2 tahun, 3 tahun kita nggak komunikasi, maka kita bersedih. Betul. Apalagi khususnya ibu-ibu. Pasti menangis dia. Lalu kenapa kita nggak pernah bersedih dan menangis? Karena kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal semua itu nanti akan kembali kepada Rasulullah. Yang akan menyelamatkan kita bukan orang tua kita. Yang akan menyelamatkan kita bukan guru kita. Yang akan menyelamatkan kita bukan saudara-saudara kita. Melainkan Nabi Muhammad SAW. Asyal muslimin rahimakumullah, ayo pasang target. Ini pesan bagi untuk saya pribadi juga, untuk antum semua yang hadir, pasang target. Apa itu target kita? Berapa jumlah salawat kita sampai nanti akhir bulan Sa'ban. Tulis target. Sehari misal contoh, sehari 1000. Artinya kalau 30 kali 30 berarti berapa? 30.000. Pasang target. Kalau belum sampai 1000, kita lanjutin. Tulis di tempat yang kita lihat. Kenapa? Karena setiap perusahaan, kalau nggak ada target, bangkrut. Betul? Toko, kalau nggak ada target penjualan, maka hancur, bangkrut. Betul? Semua apapun, kalau tanpa target, hancur. Begitu juga sama. Kalau kita mau pingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, atau mendapatkan daripada rahmat Allah, maka pasang target bulan ini,
kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita keluar dari bulan ini masuk bulan Ramadan, kita sudah bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ini target kita. Ya, minimal, kalaupun tidak minimal, tapi kita berharap kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalaupun tidak, kita diringankan di dalam ibadah di bulan-bulan suci Ramadan, sampai kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini keinginan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu basah di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hamba yang selalu basah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, yang kemarin sibuk dengan urusan-urusan yang lain, sudah kita bersihkan hati kita. Ya, kita bersihkan hati kita. Siapapun nanti yang menjadi presiden, ya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah yang terbaik sudah. Siapapun itu, semuanya juga muslim, betul? Semuanya muslim. Kita minta sama Allah terbaik. Pilihan Allah pasti terbaik. Ya, pilihan Allah pasti terbaik. Yang terpenting diri kita ini yang jadi pemenang, bukan pemimpin yang jadi pemenang. Kita, diri kita. Jadikan pemenang diri kita masing-masing. Pemenang apa? Menjadi pemenang di dunia dan di akhirat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan benar bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi perkumpulan ini semacam ini, dan perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang menyebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatil minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.